Halo, selamat datang di seri untuk menulis pemrograman Python dengan lebih baik. Jadi di sini saya akan mengenalkan teman-teman bagaimana menulis dan mempersiapkan IDE dan memanfaatkan tools-tools yang ada untuk membantu dalam pengembangan proyek berbasis bahasa Python, mulai dari syntax guideline, linter, kemudian menggunakan debugger dan beberapa tools yang dapat membantu untuk membuat boilerplate dan sebagainya. Dan ini adalah part pertama dari seri kita, yaitu untuk pengenalan dan instalasi IDE. Sebagai informasi, IDE yang akan digunakan di sini adalah PyCharm, dan saya sangat merekomendasikan tools tersebut karena sudah terdapat beberapa tools yang siap pakai, siap digunakan, dan sudah lebih matang dari sisi debuggernya, UI, dan IDE-nya juga sudah sangat siap digunakan oleh teman-teman tanpa harus instalasi beberapa hal atau banyak modul-modul dan extension. Oke, kemudian untuk bahasa Python ini sendiri, ini saya harap teman-teman di sini itu sudah bisa menggunakan bahasa Python karena di sini tidak akan membahas bagaimana cara menulis bahasa Python baik itu dari pengenalan tipe data ataupun membuat kondisional dan looping dan lain sebagainya tetapi lebih untuk bagaimana supaya lebih best practice dan supaya lebih efisien dalam mengembangkannya. Oke, untuk bahasa Python ini sendiri itu sudah mudah dipelajari, free. Kemudian GPPL artinya bisa digunakan untuk data science, web, desktop, dan lain sebagainya. Kemudian yang pertama adalah dalam menggunakan bahasa Python, di sini teman-teman tidak hanya bisa membuat sebuah program Python itu berhasil, tapi kita harus membuat sebuah kode yang dapat dikembangkan, skalabilitasnya tinggi dan mudah dibaca oleh programmer lain. Tujuannya untuk yang menghilangkan kerancuan dan membuat kode kita lebih rapi serta lebih baik dalam melakukan standarisasi karena dalam pengembangan program Python untuk bekerja dengan orang lain dalam satu tim itu harus memiliki convention atau aturan penulisan, dan Python sendiri sudah menyediakan yang namanya PEP 8 atau PEP 8 ini untuk aturan standarisasi bagaimana menulis kode Python yang baik. Jadi orang-orang di seluruh dunia itu membuat kode Python berdasarkan PEP 8 ini, dan teman-teman sebaiknya mengikuti panduan atau guideline ini karena sudah bisa membuat standar di seluruh dunia dan memudahkan programmer lain apabila teman-teman memulai project open source dan orang lain untuk berkontribusi. Jadi seperti itu. Kemudian untuk membaca PEP 8 ini teman-teman bisa langsung ke situsnya yang ada di python.org, dan ini sangat banyak sekali. Artinya bakal boring sekali untuk dibaca satu persatu. Oleh karena itu saya di sini sempat mencari bagaimana PEP 8 ini secara sederhana. Oke, sambil jalan mungkin saya akan menjelaskan sedikit inti-inti dari PEP 8 yang cukup penting. Jadi di sini yang pertama itu adalah bagian untuk convention code-nya. Jadi kita harus, bukan harus sih, semua di dalam PEP 8 ini sebaiknya. Jadi sebaiknya kita menjelaskan encoding yang kita gunakan, kemudian untuk environment Python-nya, kemudian di sini ada modul docstring, artinya untuk menjelaskan file ini untuk apa dan keterangan-keterangan function yang ada di dalamnya seperti itu. Dan ini komponen pertama dalam sebuah file Python idealnya. Kemudian di komponen kedua itu adalah komponen dalam import.
Ketika mengimport package Python itu dibagi menjadi 3 blok umumnya. Jadi yang pertama itu blok untuk package bawaannya Python, kemudian blok kedua itu untuk package yang kita install dari pihak ketiga atau third party, dan blok yang terakhir itu adalah untuk project-project atau kelas-kelas yang kita buat sendiri dalam satu project. Jadi untuk file-file internal importnya di blok yang ketiga ini. Dan di antara kedua komponen ini biasanya dipisah dengan 2 spasi. Begitu juga dengan bagian untuk komponen global variable itu diberikan 2 spasi, dan untuk metode pertama juga diberikan 2 spasi, kemudian untuk jika ada kelas ataupun metode lain diberikan 2 spasi seperti itu. Jadi akan tetapi ketika masih dalam satu komponen kita itu menggunakan 1 spasi. Jadi secara umum seperti itu untuk standarisasinya. Untuk konstan itu sebaiknya menggunakan huruf besar semua, dan dalam sebuah metode sebaiknya kita menggunakan docstring. Jadi di sini namanya docstring itu adalah petik 3 ditutup petik 3 juga, dan di sini dokumentasi fungsi ini untuk apa, kemudian parameternya apa, dan outputnya apa. Oke, kemudian untuk kelas sama, kita ada docstring untuk kelasnya dan variabel kelas. Kemudian di dalam kelas itu kita sebaiknya inline komentar jika ada yang mau ditambahkan dan lain sebagainya. Jadi secara umum seperti itu. Untuk lebih detail mungkin teman-teman bisa baca sendiri di artikel di Medium ataupun langsung ke web aslinya PEP8. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, selain syntax guidelines, itu adalah linter. Linter ini saya yakin teman-teman sudah pernah melihat di bahasa lain ataupun di IDE teman-teman, yaitu bentuk seperti cacing ini menandakan error bahwa project kita misalnya Matplotlib ini belum diinstal. Jadi seperti itu. Dan linter ini biasanya ada dua, yaitu flagex dan pylint. Dan di sini kita akan menggunakan lebih banyak ke pylint. Oke, selain itu linter juga tugasnya untuk mendeteksi apakah codingan kita itu sesuai dengan guideline PEP8 atau tidak. Oke, selanjutnya Zen of Python. Jadi buat teman-teman yang sudah lama main di Python itu saya rasa sudah tidak asing dengan Zen of Python ini. Jadi ini seperti filosofi Pythonic. Jadi bagaimana menulis kode Python itu supaya terlihat seperti kode Python, dan paradigma kemudian penyelesaian permasalahannya itu benar-benar seperti menggunakan Python seperti itu. Dan tab 8 ini adalah yang tadi sudah kita sampaikan, dan ini IDE yang kita gunakan adalah PyCharm. Kenapa? Karena lebih cepat, karena sudah diindeks terlebih dahulu, dan ini sangat cepat, bahkan tidak saya dapatkan ketika menggunakan Visual Studio Code. Artinya ketika sambil mengetik kode itu rekomendasi-rekomendasi yang diberikan itu sudah sangat cepat dan instan. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita ada project contoh yang akan kita mainkan asik untuk di seri tutorial kali ini. Jadi di sini saya sudah mencari contoh. Ini ada dari GitHub untuk cookie cutter. Mungkin untuk teman-teman yang sudah sering berkontribusi di proyek-proyek berbasis Python itu sudah tidak asing dengan cookie cutter ini. Jadi cookie cutter ini adalah tools untuk membuat template kode Python. Artinya ketika kita membuat proyek baru, cookie cutter ini sudah bisa menggenerate satu proyek sesuai dengan kode contoh yang kita mau. Misal di sini ada variabel cookie cutter dot project slug. Project slug ini adalah variabel di cookie cutternya yang kita bisa isi. Dan nanti ketika ada misalnya di dalam kode Python itu version, jadi akan mengambil
version dari cookie cutternya ini. Jadi dia akan nge-replace semua string yang contain cookie cutter.version dengan double kurung ini, double double apa sih namanya? Ya, double tanda ini kurung kurawal itu akan di replace dengan variabel yang sebenarnya. Oke, seperti itu kurang lebih untuk cookie cutter. Dan Fast API ini adalah sebuah framework yang biasanya digunakan untuk membuat aplikasi REST tapi tanpa menggunakan tampilannya. Kalau di Flask kan kita bisa menggunakan template dan sudah bisa langsung connect ke Jinja untuk templating HTML-nya dan CSS, ada handlingnya. Tapi kalau di Fast API ini lebih ke project hanya backend-nya saja, jadi untuk berkomunikasi dengan backend. Kemudian dalam kasus ini kita akan coba bikin aplikasi berbasis machine learning sederhana, yaitu untuk prediksi harga rumah misalnya ya. Tapi untuk machine learningnya kita lanjut di episode selanjutnya. Untuk episode yang sekarang kita akan coba setup projectnya. Oke, untuk info buat teman-teman. Jadi di sini saya sudah menginstal menggunakan cookie cutter GH seperti ini. Jadi ini akan pull dari GitHub-nya, kemudian akan jalankan cookie cutter dan di sini kita isi form-form kayak project name, project slug dan ini variabel-variabel yang ada di cookie cutter-nya. Setelah itu kita dapat satu project latihan Python dan ini yang sudah kita buka. Oke. Dan strukturnya seperti ini kurang lebih. Jadi idealnya dalam satu aplikasi Python itu kita membuat tes case-nya dan tes case ini akan kita bahas di seri terpisah, bukan seri terpisah sih, di episode yang terpisah. Kemudian untuk file-file aset ini untuk aset machine learning modelnya, kemudian ini app-nya. Jadi kemudian idealnya kita juga menyediakan .env.example ini untuk variabel DOS-nya. Jadi ketika teman-teman akan deploy itu sudah bisa mengikuti env-nya ini. Kemudian pipeline ini tergantung teman-teman sih mau pakai CI/CD di mana, entah pakai SQL CI, kemudian mau di Bitbucket ataupun di GitLab itu bisa di define di sini. Kemudian untuk Docker Compose dan Docker File ini untuk shipping program kita dan ini sudah dibuatkan. Untuk deployment nanti akan saya buatkan episode sendiri. Jadi ini kita take a look aja. Ini ada makefile mungkin akan kita modif nanti. Ini gunanya untuk supaya kita bisa ngeran tanpa harus membuat mengetik Python apa gitu. Tapi karena kita menggunakan IDE PyCharm, kita sudah uh, punya konfigurasinya. Dan di sini saya akan coba kenalkan cara konfigurasinya. Jadi untuk tutorial install saya harap sudah bisa semua karena tinggal download binary-nya dan running kalau di Linux atau macOS, kalau di Windows sama mungkin. Nah, ini yang penting itu di sini di uh, preference, kemudian masuk ke project kita dan Python interpreter ini alias environment kita. Jadi di sini untuk nambah baru klik add atau yang sudah ada. Kemudian karena saya sudah punya dan sudah saya daftarkan, jadi sudah sesuai path. Kemudian untuk memanfaatkan tool debugging, kita harus membuat sebuah konfigurasi. Jadi di sini di menu Run Debug Configuration, kita bisa nge-run aplikasi kita dan ngedebugnya harus dijalankan lewat sini. Jadi script path ini aplikasi atau file mana yang akan dijalankan pertama kali. Di sini kan main py biasanya main py.
Nah, kemudian ini seperti Python bla 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 main py gitu. Kemudian parameter seperti apa yang akan kita passing lewat command line, misalnya argumen-argumen apa itu bisa di parameter ini, dan environment ini Python mana yang akan kita pakai untuk running maupun debuggingnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan working directory ini untuk menandakan mana project kita, mana app kita, karena berkaitan dengan importnya. Jadi teman-teman biasanya nanti bermasalah di import atau relatif atau absolute path. Nah, itu jadi harus di-specify karena misalnya teman-teman membuat file Python di luar file app ini ya, ini akan susah karena setiap directory yang mengandung kode Python itu harus memiliki underscore underscore init Python untuk menandakan bahwa itu directory working directory yang mengandung kode Python sehingga kita bisa import file-file yang ada di sana. Nah, ketika membuat projectnya nggak rapi, misalnya sembarangan aja taruh di luar, itu memang berhasil, tapi akan bermasalah ketika teman-teman bikin kayak ini Docker Compose gitu di luar dan nyampur itu kan nggak rapi banget. Nah, untuk di wrapping jadi satu di app ini sebagai working directory kita dan testnya di luar working directory, dan ini untuk keperluan API test mungkin di bug testing teman-teman akan lebih paham. Dan di sini kita taruh di app karena ini untuk app kita, kode dengan Python kita ada di sini. Oke. Oke, sudah itu saja. Nah, di sini kita coba jalan-jalan ke projectnya dulu. Di under app itu kan init ini pertama kali dibaca, yaitu kita dapat variable version. Kenapa ini di sini? Karena untuk dibaca pertama kali dan di project-project selanjutnya akan mengacu ke version ini, walaupun belum kelihatan kepakainya sekarang. Nah, di sini kita sudah disambut sama cacing-cacing merah. Kita belum dibilang kita belum punya package API, padahal kita ada di sini. Nah, caranya kita harus daftarkan dia di project kita tadi, karena ini belum dibaca di app-nya. Seperti itu. Oke, kita jalan-jalan dulu di sini. eh, Linternya otomatis belum mengenali eh, Python-nya pas API ini kan karena